Dan di Indonesia itu menurut beberapa analis sepak bola yang jadi masalah katanya adalah organisasinya. Orang-orang yang ada di organisasinya. Karena ketidakterbukaan masalah pemilihan, kemudian ada mafia gitu kan. Beberapa waktu lalu kan sempat dibentuk tuh Satgas Anti Mafia Bola gitu kan. Tapi saat ini sudah dibubarkan dan hasil dari Satgas itu nggak jelas hasilnya apa. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini hari Rabu, seperti biasa kita ketemu di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Yes, ada laki-laki banyak di sini. Gue cewek sendirian ya. Hari ini ada Maria Katarina, ada Mas Iqbal di sini, editor CNBC Indonesia, ada Mas Adam juga, produser CNBC Indonesia TV. Coba expert-expert di sini, kita ngapain, ngomongin apa ya nggak sih? Kita ngomongin yang seru nih yang akan terjadi di tanggal 16 Februari 2023. Masih kayak at least 2-3 mingguan lagi lah ya. Yaitu adalah pemilihan ketua umum PSSI ya. Gue gak bola banget sih anaknya, jadi gue nimpal-nimpalin aja nih yang jago-jagonya bola ada di sini. Mungkin kemarin Sobat Cuan udah sering baca berita, ada beberapa nama-nama yang kemudian digadang sebagai calon ketua umum PSSI gitu ya, yang udah beredar nih namanya di CNBC juga ada gitu ya, ada Lanyala Mataliti, itu sudah pernah ternyata sebelumnya ya di 2015-2016. Ini kan untuk periode 2023 sampai 2027 ya, berarti 5 tahun ke depan. Kemudian ada Pak Erick Thohir ya kan, udah punya saham padahal 70% di Inter Milan, masih pengen buat mimpin PSSI. Dan kayaknya banyak suara yang ke ET banget gitu ya semuanya. Karena bukan orang asing di dunia sepak bola. Yes. Kemudian ada Arief Putra Wicaksono, dan ada Doni Setiabudi dan Fahri Jami Francis. Ini juga orang-orangnya sebenarnya juga cukup punya rekam jejak di dunia persepak bolaan juga luar biasa ya. Kayak Arief Putra Wicaksono ini juga sudah menggelar laga persahabatan di match day antara Indonesia dan Belanda gitu ya, juga sudah dilakukan. Kemudian ada juga Doni Setiabudi yang memang juga sebagai CEO Bandung Premier League juga turut mencalonkan diri. Kemudian ada Fahri Jami Francis juga. Di sini dia pemilik Akademi Sepak Bola Bintang Timur Atambua. Iya, ini orangnya Pak Prabowo ya. Memang beliau sangat akrab. Mungkin Maria juga sebagai istri dari orang timur tahu beliau memang. Dan ketika saya mengucapkan selamat gitu ya Pak, selamat berkompetisi gitu ya, beliau bilang bahwa dia cuma bilang siap dan share videonya Prabowo. Oh gitu. Mimpi Prabowo untuk membentuk bahwa kita itu harus bisa masuk ke Piala Dunia dan seterusnya. Oh, jadi Mas Iqbal udah ngobrol sama siapa aja dari 5 ini? Paling dekat Pak Fahri ya, Bang Fahri, kita manggilnya Abang Fahri karena Bang Fahri ini dia dulu Komisi 5 di DPR RI yang infrastruktur, yang pokoknya relate sama ekonomi ya. Jadi memang akademi itu dia bangun dan sekarang dijalankan sama anaknya. Jadi memang kalau menurut saya sih komitmen beliau terhadap sepak bola sih saya nggak ragu lagi. Apalagi ada arahan dari Pak Prabowo, dan beliau sekarang kalau teman-teman lupa komisaris utama di Asabri. Itu pun atas perintah Pak Mandat Prabowo, karena kan jelas Asabri kan asuransinya para tentara. Ini udah langsung ngomongin Bang Fahri nih. Ya enggak, pengen aja tahu ternyata udah ngobrol duluan gitu ya sama Bang Fahri. Kalau 4 yang lainnya, kalau menurut Mas Iqbal dan Mas Adam juga, gue pengen tahu nih lu kemana sih arahnya. Karena sekarang dari 5 ini banyak banget lebih kepada Pak Erick Thohir kan, artis-artis beberapa yang udah punya klub-klub bola gitu ya, malah kami merasa yakin gitu ya kalau di tangan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari pemetaan ini, mana memang yang akan cukup bisa menyita perhatian pasar ya, cukup unggul lah gitu. Kalau dari segi popularitas tentu Pak Menteri ya, Pak Erick Thohir ya, karena tadi yang Adam juga sempat cerita rekam jejak beliau di sepak bola udah nggak diragukan lagi gitu ya, dan paling levelnya bukan nasional doang dan dia udah internasional gitu ya, walaupun di Inter Milan kan sekarang udah setahu saya sudah nggak terlalu aktif ya. Tapi at least dengan kemarin mungkin Adam juga ingat, Maria juga ingat ketika Presiden FIFA bisa datang ke sini gitu ya di G20, itu nggak lepas dari perannya Pak Erick juga gitu. Atau setelah tragedi Kanjuruhan tiba-tiba beliau ketemu Pak Mr. Gianni Infantino, Presiden FIFA di, kalau nggak salah di Qatar ya, itu sebelum Piala Dunia. Itu Pak Erick membuktikan bahwa jejaring beliau
untuk urusan begini-begini tuh udah nggak ada lawan deh, istilahnya gitu. Jadi memang dari sisi nama ya memang menurut saya sih beliau yang paling kuat, dan beliau kan udah dapat bakal 60 voters ya, itu sangat banyak gitu ya, hampir. Emang berapa suara yang diperebutkan sih? Setahu saya itu hampir 100 ya. Hampir 100 ya. Dan cukup banyak gitu. Jadi kalau info untuk Sobat Cuan, sebenarnya siapa sih yang berhak memberikan suara untuk si calon ketua ini gitu, biar Sobat Cuan yang penggila bola banget ngerasa bahwa nanti hasilnya siapapun nih tetap fair gitu, karena memang pemilik suaranya ada sekian. Betul. Nah, siapapun sebenarnya yang paling populer di masyarakat gitu kan saat ini, sayangnya masyarakat tidak bisa ikut pemilihan karena bukan pemilihan umum. Makanya pengen gitu. Nyoblos siapa nih? Sistemnya beda kan, organisasi ini berdiri sendiri dan tidak boleh ada intervensi bahkan dari pemerintah gitu kan, dari organisasi yang lain. Jadi yang berhak memilih ketua umum PSSI adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi PSSI di bawah-bawahnya. Maksudnya yang level provinsi, terus ke bawah-bawahnya ke klub, pemain gitu kan. Seperti itulah. Nah, kalau misalnya sudah punya dukungan voters ya kita belum tahu ya komitmen votersnya seperti apa nanti gitu kan. Dan dunia sepak bola di Indonesia itu sebenarnya tidak jauh juga dari dunia politik gitu. Maksudnya untuk mendapatkan dukungan dari pengprov tertentu, orang-orang tertentu itu biasanya harus punya visi misi yang sama. Itu jadi nama tenar seperti Erick Thohir mungkin belum tentu juga bisa kepilih gitu kan. Kalau ternyata di bawah-bawahnya itu orangnya lebih loyal kepada satu tokoh tertentu. Betul. Nah, 5 nama ini muncul karena memang diajukan. Diajukan berarti ya. Memang kalau konsepnya adalah dia diajukan ya. Jadi yang mengajukan adalah voters gitu. Jadi sebagai contoh bukan cuma untuk posisi ketua umum, tapi ada juga wakil ketua umum dan juga eksekutif komite. Eksekutif komite tuh mungkin bisa dibilang komisioner ya kalau di KPK. Exco. Nah, kemudian mereka diajukan oleh voters, yang artinya yang punya hak suara, entah itu klub, entah itu asosiasi, atau itu pengprov di daerah. Nah, tapi ternyata ada juga kemarin wakil ketua umum yang diajukan, Pak Iwan Budianto, orang lama juga di Arema Malang, tapi dia nggak mau karena dia merasa dia masih punya beban moral tragedi Kanjuruhan itu yang belum selesai. Jadi dia merasa gua kayaknya enggak deh, walaupun ada voters yang mau ngajuin dia, dia ngerasa gua udah deh. Bukan waktu yang tepat ya. Iya, kayaknya gua merasa bertanggung jawab, jadi gua nggak. Jadi walaupun dia diajukan ya dia nggak mau gitu. Satu nama yang paling beken di posisi wakil ketua umum mungkin yang banyak orang tahu ya Ratu Tisha ya kalau nggak salah ya. Ratu Tisha. Karena pernah ada di dalam PSSI juga sebelumnya sebagai sekjen, walaupun nggak lama kalau nggak salah ya waktu itu ya. Karena memang ada beda visi lah sama. Beda visi, betul. Tadi kita udah bahas dikit ya, berarti Ete, kemudian Pak Fahri. Nah, biar fair nih ya, kan ada Lanyala juga, kemudian ada Arief Putra Wicaksono sama Doni Setiabudi nih. Kalau menurut Mas Adam, Mas Iqbal kayak gimana? Kalau dari 5 nama itu mungkin yang cukup dikenal sama orang umum kali ya, adalah Erick Thohir sama Lanyala karena pernah ada di posisi itu kan, Lanyala gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu nih, orang kan ngelihatnya kok Lanyala lagi gitu. Kita udah tahu gitu, kayak nggak ada orang lain gitu. Kenapa dia lagi gitu kan? Nah, kita bisa lihat lah kalau Lanyala berarti kinerjanya bisa kita lihat sebelumnya seperti apa. Tidak perlu kita yang menilai gitu kan, masyarakat bisa menilai sendiri seperti apa. Erick Thohir bagaimana kinerjanya kita bisa lihat bahwa dia pernah dulu megang DC United ya kalau nggak salah, Inter Milan, terus kalau nggak salah sekarang dia masih ada saham sebagian saham di Oxford United ya, bersama Anin Bakri ya. Nah itu masih ada di kancah sepak bola gitu kan. Tapi memang levelnya internasional. Nah mungkin sekarang saat yang tepat menurut Erick Thohir untuk mengurusi yang ada di dalam negeri. Karena memang sebenarnya potensi sepak bola ini berkembang sebagai industri ke depan cukup besar sih. Nah kalau tokoh-tokoh yang lain mungkin sudah dikenal sebagai tokoh-tokoh olahraga sepak bola di tanah air ya. Nah, saya kurang paham rekam jejaknya seperti apa, mungkin Mas Iqbal lebih mengetahui orangnya siapa-siapa aja. Untuk Pak Arief gitu. Kemudian juga Arief Putra Wicaksono sama si Doni Setiabudi ini. Ya kalau yang Bandung Premier League ya kalau nggak salah Mas Arief ya. Itu memang salah satu liga lokal yang memang sempat mencuri perhatian juga karena kompetisi lokal ya. Lokal Bandung, lokal Jawa Barat, tapi dia pakai teknologi VAR. Teknologi virtual video assistant referee gitu ya. Teknologi yang bahkan
Liga PSSI sendiri itu belum dipakai. Jadi memang idenya brilian, maksudnya tapi udah dieksekusi juga. Cuman kan balik lagi votersnya seberapa banyak nanti ketika pemilihan itu. Karena ya tadi yang ada bilang bahwa pemilihan itu ya masyarakat nggak tahu juga karena masing-masing voters kan dia pasti entah udah dikondisikan atau seperti apa. Nanti voting itu berlangsung tertutup. Jadi ya kita nggak ada yang tahu hasilnya. Tahu-tahu udah ada ya. Tahu ditunjuk ya, dipilih. Komite pemilihannya. Komite pemilihannya udah ada. Oke, ini cukup menarik sih. Tapi kalau terlepas dari itu semua, nantinya kan akan ada PR besar yang akan dipegang oleh siapapun yang akan menjadi ketua PSSI, yang mungkin tidak bisa terselesaikan di masa-masa kepemimpinan ketua-ketua sebelumnya, gitu ya. Gue juga banyak tanya-tanya sih teman-teman yang suka bola, apa sih yang memang kebetulan menjadi salah satu kendala paling besar gitu ya. Mungkin dari mulai kesejahteraan pemain, kemudian hitung-hitungan mengenai judi bola and bla 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 ya, gue nggak tahu sih itu insight-nya ya. Pokoknya banyak banget sebenarnya yang harus menjadi terobosan perbaikan sebenarnya, supaya kita juga bisa one step level lah, jangan di kelas nasional doang. Kalau misalnya kita pengen juga bisa bertanding, kan kita udah punya stadion sekelas FIFA tuh, ya kan? Banyak malah bukan satu ya. Bukan cuma satu ya, masa FIFA udah banyak. Masa kita nggak ikut pertandingan kelas dunia gitu loh, Mas Iqbal, gimana nih? Ya kalau PR sih saya rasa masih berkutat dari tragedi Kanjuruhan kemarin ya, Adam ya. Maksudnya ya kita lihat stadion kita lah gitu loh. Apakah kita aman gitu loh. Misalkan Maria sebagai seorang ibu mau nggak sih Mar datang ke stadion misalkan nonton bola gitu. Kalau ke GBK mungkin masih mau ya, karena GBK menurut saya standarnya udah internasional. Standar pengamanannya juga bagus. Coba deh misalkan di stadion, let's say misalkan Maria lagi ke Bali atau kemana. Bali mungkin udah bagus ya, tapi misalkan ke kampung halaman suami misalnya di Kupang gitu kan ada pertandingan bola, mau nggak sih bawa anak-anak itu untuk nonton gitu ya, walaupun itu tim favoritnya misalkan dari kampungnya segala macam, saya rasa sih pasti ragu deh. Pasti suami akan bilang ya di rumah aja gitu. Itu kita baru bicara stadion ya. Nonton di rumah aja lebih aman. Nonton di rumah aja lebih aman gitu. Belum kita kemarin isunya masih soal bagaimana sih pengamanan di stadion gitu. SOP-nya standar deh, kapan sih harus, apakah ya sekarang pakai gas air mata aja kan jelas boleh. Itu masalah paling basic banget ya itu kalau dulu deh. Sebuah untuk pertandingan sepak bola gitu. Betul. Ya. Berarti yang masalah receh yang kayak gitu juga harus dibenahi, apalagi yang paling dalam ya. Paling standar sih sebenarnya kalau melihat kayak beberapa figur kan kayak Ratu Tisa ya. Ratu Tisa juga dia walaupun dia mungkin orang kadang mandang remeh cewek ngerti bola, tapi dia memang berkutat secara di sepak bola. organisasi profesional sebenarnya. Dia profesional gitu. Dan dia bagian dari tim yang menggolkan Piala Dunia U20 juga kan untuk masuk akhirnya kita jadi tuan rumah tahun ini. Paling tidak sih sebenarnya semangat untuk perbaikan dulu gitu. Perbaikan bahwa yang basic-basic tadi. Stadionnya benar semua standar FIFA, tapi apakah kemudian sinergi sama pihak keamanan segala macam itu udah dijalankan gitu ya. Kemudian kompetisi misalkan jadwal. Ya sekarang jadwalnya bener-bener ya sekarang gini deh, kita kerja aja ada jadwalnya gitu loh. Apalagi sebuah klub ketika jadwal kompetisi nggak jelas, kayak tiba-tiba yang kemarin rame mungkin nyambung ya. Liga 2 toto di stop. Akhirnya apa yang terjadi ya, mereka jadi pengangguran gitu loh. Emangnya mereka konten kreator atau apa gitu loh. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian dan di dalam atlet maupun staff, official. Kadang-kadang kan yang kita nggak tahu di dalam klub itu kan, ada tukang pijitnya juga gitu loh. Segala macam, ada tukang cuci bajunya, cateringnya segala macam. Tiba-tiba itu berhenti, nggak jelas argumennya apa. Itu yang menurut saya sih hal-hal basic ya, kepastian terkait perencanaan itu yang selama ini tuh nggak pernah ada gitu loh. Betul, dan di Indonesia itu menurut beberapa analis sepak bola yang jadi masalah katanya adalah organisasinya. Orang-orang yang ada di organisasinya. Karena ketidakterbukaan masalah pemilihan, kemudian ada mafia gitu kan. Beberapa waktu lalu kan sempat dibentuk tuh Satgas Anti Mafia Bola gitu kan. Tapi saat ini sudah dibubarkan dan hasil dari Satgas itu nggak jelas hasilnya apa. Ya kan? Itu satu. Jadi secara organisasi mungkin itu perlu dibenahi orang-orang yang ada di dalamnya. Sementara sistemnya sebenarnya sudah cukup baik ya, apalagi bisa mendatangkan nilai yang cukup besar, maksudnya sponsor-sponsor besar ada. Sekarang banyak investor kalau kita lihat pemain bola di jersey-nya
banyak iklan gitu kan, banyak sponsor gitu kan, banyak yang mau masuk karena itu adalah tontonan merakyat yang rating and share-nya tinggi gitu kan. Apalagi pendapatan industri sepak bola itu ada 3 penopangnya ya kan, dari match day-nya sendiri, kemudian dari hak siar, sama satu lagi dari merchandise dan penjualan lain-lain gitu, souvenir dan lain-lain gitu. Dan di Indonesia sendiri itu kalau nggak salah saya pernah baca, untuk hak siar sendiri per pertandingan itu sudah sampai di level harganya sekitar 40 jutaan gitu kan. Nilainya masih 1/3 dibandingkan dengan sekarang Liga Inggris yang hak siarnya di atas 120 juta rupiah per pertandingan gitu kan. Tergantung besar kecilnya pertandingan itu levelnya. Nah terus pernah saya baca juga kalau nggak salah Liga di Indonesia ini tahun 2022 itu nilai keekonomiannya lumayan besar loh, bisa sampai hampir 3 triliun, 2,6 sampai 3 triliun rupiah gitu kan, dari keseluruhan itu baik dari Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, terus kemudian di Liga 1 itu bisa potensinya sampai 700 miliaran. Nah, Liga 2, Liga 3 itu melengkapi semuanya jadi 2,6 sampai 3 triliun. Nah, kalau Liga 2 dan Liga 3-nya ini dibubarkan yang sementara jumlah klub dan pertandingannya lebih banyak gitu kan. Artinya ekspos sponsor lebih banyak juga di kelas yang lebih bawah itu. Itu kan jadi kehilangan potensi ekonominya di situ. Iya. Bener-bener hitungannya Adam tuh simple ya, tapi itu maknanya besar banget gitu. Apalagi tadi yang misalkan ketika kompetisi stop dan sekarang Liga 1-nya akhirnya kan lucu. Liga 2-nya stop, artinya nggak ada yang naik ke Liga 1, artinya nggak ada promosi. Yang di Liga 1 dalam bertanding, ya ngapain gue ngoyo? Orang gue udah pasti bakal selamat juga, nggak bakal turun kelas ke Liga 2. Tiap gitu bertanding juga udah jelas. Jadi, ada fee-nya gitu kan. Gue kalau pribadi ya, gue kalau jadi yang punya brand gitu, gue juga jadi malas gitu loh. Ngapain gue masang istilahnya masang iklan gitu kan? Atau misalkan jadi ya sponsor premiumnya lah untuk liganya. Betul. Tapi ketidakpastian jadwal deh. Gimana caranya biar sinkron sama tim nasional? Kadang-kadang tim nasional oke lah, kita semua sepakat tim nasional tuh utama. Tapi kadang-kadang jadwalnya tabrak sana tabrak sini aja. Iya, tapi pertandingan bola di Indonesia tuh emang selalu ada ya. Kayak kalau liga kan tentu dia ada periode. Ada periodenya, tapi kayak per masing-masing misalnya klub bikin event apa gitu-gitu. Kalau di internal setahu saya sih ada. Tapi kan liga internal itu kan bukan yang hype, penonton rame, sponsor juga mau datang. Tetap liga profesionalnya kan. Kalau di luar negeri mungkin level-level yang internal itu ada ya. Maksudnya udah lebih teratur ya untuk pembibitan, bakat dan segala macamnya gitu kan. Kalau di sini sih belum terlalu kelihatan sepertinya gitu. Kalau source kita sendiri, kalau menurut lo berdua ya, maksudnya source kita sendiri dalam menjaring bintang-bintang baru pemain sepak bola kita seperti apa sih? Karena katanya gue denger juga ada semacam perbedaan antara yang naturalisasi gitu ya, dan kenapa kok banyak juga klub-klub gitu juga melirik kayaknya lebih pilih yang naturalisasi, padahal sebenarnya pemain berbakat Indonesia jauh lebih banyak yang bisa dikembangkan. Stigma nggak sih itu? Stigma pemain asing lebih bagus, padahal kalau kita lihat mainnya ya sama 11-12 sebenarnya jalan pintas aja sih Mar. Kadang-kadang tuh kalau menurut gue sih pribadi ya karena kompetisi usia mudanya tuh nggak jalan. Misalkan Kompas dia punya Liga U14 misalnya, tapi abis itu kan putus. Lu U14 terus apa nih? Misalkan apakah ada inisiatif dari korporasi atau dari pemerintah atau dari PSSI misalkan dibikin berlanjut gitu loh. Jadi dia dari 14, 17, 18, 20, 23 gitu. Jadi jelas gitu loh. Jenjang kompetisinya jelas. Karena atlet itu kan simpelnya mereka akan semakin terlatih ya. Betul. Mereka semakin jago kalau mereka sering tanding kan. Dan sekarang gimana? Kayak tadi, baik lagi Liga 2 tiba-tiba stop. Gimana mereka mau mengasah kemampuannya gitu kan? Naturalisasi oke. Kalau misalkan dia bisa ningkatin kapasitas timnya misalkan. Oke, dia memang bagus. Tapi yang tadi si Adam bilang, kalau ujung-ujungnya lah apa bedanya 11-12 doang sama pemain lokal kita? Untuk apa naturalisasi kan akhirnya gitu. Mungkin dia agak bagus dikit. Jadi dia klub juga enak kan Dam. Maksudnya jatah untuk ngambil pemain asingnya jadi nambah. Iya kan? Jadi dia ngambil pemain bule yang udah jadi warga Indonesia. Jadi jatah dia ngambil pemain asing bisa nambah lagi. Kadang-kadang kan jadi kadang kita berpikir ini naturalisasi ini buat siapa gitu? Apa bener buat timnas? Apa cuman buat akal-akalan
aturan gitu, karena di kompetisi kan kita klub itu nggak boleh banyak pemain asing kan, dibatasin gitu loh. Berapa sih maksimal 5 kalau nggak salah? 5, itu pun 3, seingat gue sih masih ya 3 asing 2 Asia gitu ya. Ya itu kan bisa diakalin kan, ya udah boleh Belanda deh diiniin misalnya. Dinaturalisasi aja gampang cari. Pokoknya kalau ngomongin bola kita tuh asli gue juga sampai kadang bingung gitu loh mau. Iya, dan mau dibenerin dari mana gitu. Berarti masih jauh dari mimpi ekosistem sepak bola kita tuh masih jauh dari mimpi ini akan untuk menjadi industri, jadi industri gitu ya, untuk misalnya anak-anak kita, cucu kita nanti dan yang sudah banyak atlet-atlet sepak bola yang lumayan kecewa karena dia menggantungkan hidupnya di dunia sepak bola, menjadi atlet dan berharap ada penghasilan yang layak gitu kan. Terus ada kontinuitas, bisa sustain gitu kan karirnya. Ternyata kalau kayak gini kan mereka kan per kontrak ya, tidak ada pertandingan, tidak ada penghasilan. Gitu. Kalau tidak ada penghasilan, mau makan apa kan tetap harus hidup, harus tetap berjalan masalahnya. Masih susah ya Mas. Sementara dia tidak punya skill yang lain mungkin. Tidak punya selain main bola gitu ya. Sekolahnya juga biasanya nggak selesai juga gitu kan. Jadi kalau ngeliat nanti setelah usia, misalnya usia pemain bola kan terbatas ya, mungkin di sekitar 30-an udah selesai. Nanti setelah 30-an mereka harus hidup sampai misalnya umur 40, 50, 60, mau hidup dari mana gitu. Nah kalau kita ngeliat ke luar negeri memang, wah kayaknya pemain bola tajir gitu kan, kaya. Gitu. Tapi kan itu di luar negeri ya, bukan di sini gitu. Yang mengunggulkan di luar negeri itu bisa seperti itu dan mungkin bisa dikopi sama next nanti pemimpin baru PSSI untuk ngebenahin sepak bola di Indonesia apa? Sebenarnya sih dari sisi, kalau menurut gue ya, dari sisi kompetisinya dulu sih. Kompetisinya fair, tidak ada keputusan yang aneh gitu loh. Ya kan? Dengan tadi jadwal yang teratur segala macam, gue rasa sih siapapun pasti mau kok untuk nanam nanam modal di sepak bola. Apalagi Adam udah cerita tadi soal cuannya satu pertandingannya aja segini, belum merchandise, belum nanti bikin meet and greet, event-event offline segala macam, itu duitnya banyak banget. Makanya kan modelan Atta, Raffi semua, Prilly bahkan mereka mau berinvestasi karena di mereka sepak tahu bola. Cuannya besar. Cuman masalahnya tadi kalau misalkan misalkan di susunan pengurusnya itu juga belum komit gitu loh, nggak ada integritas, nggak ada kepastian perencanaan. Sementara kan ya kita tahu lah, kita sering bolak-balik ngomong bahwa bisnis itu kan perlu perencanaan yang matang segala macam, eksekusinya. Kalau semuanya tidak teratur ya, saya pikir sih orang bakal mundur juga gitu loh. Dan perlu usaha yang berkepanjangan juga. Kita bisa contoh sih Liga Inggris sebenarnya. Liga Inggris tuh sudah dari tahun 1800-an gitu kan. Tapi baru bereformasi itu tahun 1992 ketika dia berubah menjadi Premier League. Ada badan tertentu yang mengurus itu, yang mungkin kalau di Indonesia sekarang namanya PT LIB ya, Liga Indonesia Baru gitu kan. Dan dia butuh waktu beberapa tahun untuk menjadi konsisten dan menjadi industri yang bagus gitu kan. Sampai sekarang di tahun 2022 kalau nggak salah itu berdasarkan laporannya Ernst & Young di tahun 2020 itu pendapatan pajak dari industri sepak bola di Inggris saja itu sampai berapa ya? 3,6 miliar pound sterling kalau nggak salah. Sampai lumayan tinggi gitu. Dan di Eropa secara keseluruhan itu sampai 25 miliar euro kalau nggak salah di tahun 2020 saja. Padahal di tahun 2020 itu kita tahu lagi pandemi, tidak ada penonton yang ke stadion gitu kan. Tapi kan sponsor udah kontrak tetap jalan. Pertandingan kita masih bisa tonton di TV gitu kan. Dengan prokes ya waktu itu. Betul. Nggak mati juga industrinya gitu kan. Karena sponsor tetap kelihatan di TV ada gitu kan. Itu sih kalau udah jadi industri tuh bisa kayak gitu. Dan itu butuh waktu sampai berarti 1992 ke 2022 30 tahun. Itu kan bukan waktu yang sebentar dan harus dikelola dengan baik dan harus ada roadmap yang jelas kan. Roadmapnya betul. Roadmap secara jelas sistem. Tapi bukan cuma roadmap doang bro, harus dijalanin juga. Jangan cuma sampai roadmap doang. Dan dari awal musim pun kita sudah tahu misalnya Liga Inggris di game week pertama sampai game week 38 kita sudah tahu jadwalnya gitu. Itu akan ketemu. Paling akan ada penyesuaian sedikit aja di beberapa pekan misalnya dia terbentur masalah cuaca atau masalah ada pertandingan timnas itu paling cuma sedikit aja. Jadi di pekan-pekan berikutnya mungkin ada yang double game week itu ada 2 pertandingan. Jadi bisa serapih itu ya. Betul, sangat intinya rapi. Bener sih, gue sepakat sama Adam sih. Yang penting kita kompetisinya dulu rapi. Dari kompetisi yang rapi, ekonominya jalan, industrinya jalan, insya Allah nanti timnasnya juga
pasti bisa bagus sih. Kita lihat dulu orang-orangnya nih seperti apa. Nah, kita kan nggak bisa mempengaruhi Sobat Cuan karena nggak ada hak ya kan. Kita juga di sini nggak ada hak pilih soalnya. Tapi kalau kita boleh kasih message ke voters nih, Mas Iqbal, Jun, Mas Adam gitu ya, pilihlah yang titik-titik yang seperti apa. Kalau menurut lo dulu? Ya kalau menurut gue sih, ya tentu mereka harus memilih figur yang komit ya. Yang pertama komit bahwa sepak bola itu identitas bangsa. Itu dulu deh. Kalau mereka udah sama-sama komit sih, gua rasa siapapun figurnya pasti didukung gitu loh. Komit dalam artian ini komitmen itu bukan cuma masalah tadi ya. Gue concern soal kompetisi yang berjalan rapi gitu loh. Belum lagi ya rapi itu termasuk nggak ada mafia, nggak ada pengaturan skor, wasitnya juga bagus segala macam gitu loh. Dan kemudian tugas PSSI juga adalah membina tim nasional yang baik gitu loh. Kita tuh dari dulu nggak pernah lo juara Piala AFF, kemarin kalah lagi di semifinal lawan Vietnam. Vietnam dulu kan sama kita juga jauh di bawah gitu loh. Mau sampai kapan sih kita kayak begini? Kalau semua voters, gua rasa ya kalau semua voters punya perasaan yang sama, punya keinginan yang sama, pasti figur siapapun yang terpilih, mereka pasti akan dukung karena voters ini kan akan terus, Pak. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya ketua umum siapapun bisa ganti, ketua wakil, tapi kalau votersnya komitmennya sama, gue rasa sih hasilnya bakal bagus sih. Kalau pilihlah yang voters, pilihlah profesional untuk mengurus sebuah organisasi sebesar PSSI dengan nilai industri yang bisa sangat besar gitu ke depannya. Masalahnya kalau semua orang yang ada di dalam lingkungan organisasi sepak bola Indonesia ini, terutama para pemilih gitu kan, dan pengurus masih hanya mementingkan kepentingan pribadi demi sekedar cuan yang kecil gitu misalnya karena sponsor banyak masuk, mereka bisa manfaatkan gitu ya, sampai kapanpun nggak bakalan berkembang gitu. Begitu sih paling sederhananya. As simple as that ya. Ini udah di-announce juga calon-calonnya walaupun kita nggak ada hak suara sama sekali gitu ya. Tapi seru aja ngomongin ini karena kita masih berharap nanti industri sepak bola tanah air nih lebih maju lagi. Bisa someday menjadi kita lihat bisa lebih baik. Lebih baik, bisa jadi legacy, warisan juga yang cukup baiklah untuk generasi-generasi mendatang gitu ya. Ada pilihan profesi lain next gitu selain yang common yang udah biasa beredar gitu ya. Siapa tahu ada profesi pemain sepak bola yang cukup akhirnya bisa menjadi pilihan gitu ya nanti nextnya. Dan ya gitulah ya Sobat Cuan ya, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan lah Sobat Cuan. Kita tunggu tanggal 16 Februari 2023 nanti ya. Hasilnya seperti apa, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Ekspektasi pasar ya. Ekspektasi pasar ya. Thank you banget udah dengerin podcast kita hari ini Sobat Cuan. Jangan lupa dengerin konten podcast kita di mana aja Mas Adam. Jangan lupa simak kontennya Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Betul. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa tayangan Cuap-Cuap Cuan, podcast kita juga tayang di CNBC Indonesia TV ya Sobat Cuan ya. Thank you banget udah dengerin kita bertiga di sini ngoceh ya. Terima kasih. Maria Katarina pamit. Muhammad Iqbal pamit. Yes. Adam pamit. Bye Sobat Cuan. Happy Cuan.